Nama saya Amalia Tasya Kusumawardani, NIM 2019-32024. Nama saya Anita Purnamasari, NIM 2019-32025. Nama saya Niken Amalia Samasabila Putri, NIM 2019-32019. Beberapa analisis telah membuktikan bahwa sosial ekonomi siswa berpengaruh pada pendidikan. Penelitian tambahan menunjukkan asosiasi pendidikan yang kuat juga berefek pada hasil secara individu dan sosial. Karena efek pendidikan sangat luas, maka ketidaksetaraan kelas dan ras menjadi bercabang di luar pendidikan itu sendiri. Ketidaksetaraan dapat terjadi di sepanjang garis kelas, ras, orientasi seksual, disabilitas, dan banyak lagi. Bab ini secara khusus berfokus pada ketidaksetaraan antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi dan ras atau etnis yang berbeda dalam pendidikan. Mengapa ras dan kelas? PISA merupakan organisasi yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap tingkat membaca, literatur sains, dan matematika seluruh siswa di 34 negara di dunia. Dari laporan itu didapat bahwa siswa dari sosioekonomi tinggi nilainya akan cenderung lebih baik. Mengingat banyaknya penelitian mengenai kesenjangan ini, maka kami akan menjelaskan beberapa teori untuk mengungkapkan permasalahan yang ada. Syarat sebuah klaim dapat menjadi teori. Yang pertama, klaim harus mengacu pada entitas konseptual. Yang kedua, harus memungkinkan untuk memetakan entitas konseptual menjadi entitas atau fenomena di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, klaim setelah dipetakan ke entitas nyata harus menyiratkan beberapa pola peristiwa yang hasilnya dapat diamati. Yang keempat adalah dalil tidak dapat bersifat kontradiktif secara internal. Seseorang tidak dapat mengklaim bahwa A sama dengan B sama dengan C, tapi C tidak sama dengan A. Serangkaian ini bertentangan secara internal. Dan yang terakhir adalah postulat tidak bisa bersifat tautologis. Seseorang tidak dapat mengklaim bahwa A sama dengan B, maka B sama dengan C. Karakteristik teori ekspansif atau luas dan sempit. Ketimpangan yang luas bersifat umum, dinamis, dan memiliki mekanisme identifikasi. Sedangkan teori ketimpangan yang sempit bersifat spesifik, statis, dan hanya korelasional. Yang pertama adalah keumuman. Teori spesifik berlaku hanya untuk satu hasil atau berlaku hanya untuk satu sistem kategorikal. Sebaliknya, teori umum bersifat untuk berbagai hasil dan sistem kategorikal ganda. Yang kedua, dinamis. Semua teori ketimpangan fokus pada beberapa hubungan. Hubungannya bisa linear, lengkung, positif, atau negatif. Yang ketiga adalah mekanisme mikrofondasial. Artinya, teori ekspansif akan mengidentifikasi mekanisme mikrofondasial spesifik yang mendasari hubungan X dan Y. Teori model manusia. Teori model manusia memahami ras dan ketidaksetaraan kelas dalam pendidikan. Peran ketidaksetaraan kelas dalam pendidikan dan transmisi ketimpangan antar generasi. Teori tersebut mengemukakan hubungan berikut. Kemampuan orang dewasa dan investasi sebelumnya mendorong produktivitas orang dewasa. Becker membagi teori model manusia menjadi dua, yaitu model umum dan model spesifik. Secara umum, model manusia meningkatkan produktivitas orang di semua perusahaan, sementara secara spesifik meningkatkan produktivitas orang di satu perusahaan saja. Psikologis Wisconsin, model Wisconsin sosial psikologi status pencapaian alias model Wisconsin membahas ketidaksetaraan ras dan kelas dalam pencapaian pendidikan, menempatkan faktor sosial psikologis di tengah proses pencapaian pendidikan, kesuksesan pekerjaan, dan pendapatan. Suatu pandangan mengklaim teori tersebut menegaskan bahwa orang tua dengan sosial ekonomi yang tinggi mendorong anak-anak mereka agar berhasil sekolah. Sebuah pandangan lain mengklaim bahwa guru merespon lebih positif terhadap siswa yang beruntung secara sosioekonomi. Kredensialisme. Collins 1979 berpendapat bahwa kredensialisme adalah hasil dari sumber daya untuk proses bersama yang kompleks dari persaingan status etnis dan profesionalisasi pekerjaan. Teori kredensial hadir dalam dua varian. Perspektif pertama yang disebut efek nonlinear hanya menyoroti bukti empiris bahwa perolehan penghasilan didorong untuk mendapatkan kredensial dan di atas keuntungan yang diperoleh orang karena menyelesaikan satu tahun tambahan sekolah.
perspektif kedua, Collins mengemukakan apa yang disebut dengan proses monopolisasi, yang merupakan versi yang lebih kompleks dari teori efek non-linear dari kredensial ke dalam diskusi yang lebih luas tentang asal-usul kredensial tertentu sebagai penanda peningkatan pendapatan. Teori model budaya. Kerangka teori model budaya dari Pierre Bourdieu telah diterapkan pada penelitian pendidikan, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seni, dan menjadi yang paling penting dalam studi sosiologis yang berfokus pada bagaimana dan mengapa status sosial mempengaruhi prestasi pendidikan dan tingkat pekerjaan, yang juga dikenal sebagai literatur tentang reproduksi sosial. Yang mendasari perhatian dari semua satu studi ini adalah hubungan antara kelas, kekuasaan, dan budaya. Teori penggabungan. Ogbu 1987 mengartikulasikan teori penggabungan imigran. Dia berpendapat bahwa sikap siswa minoritas kelahiran asli tergantung pada pola historis dominan penggabungan kelompok ras atau etnis mereka. Ogbu membagi penggabungan minoritas menjadi dua, yaitu sukarela dan tidak sukarela. Minoritas sukarela adalah mereka yang memasuki Amerika Serikat terutama melalui imigrasi. Sebaliknya, kelompok minoritas yang tidak sengaja atau tidak sukarela adalah mereka yang pada awalnya dibawa ke dalam masyarakat Amerika Serikat tanpa sengaja melalui perbudakan, penaklukan, atau penjajahan. Budaya oposisi. Dari teori ini, hipotesis beban bertindak putih. Menurut teori ini, siswa minoritas merasa bahwa upaya dan prestasi mereka di sekolah akan menghasilkan peluang karir yang lebih sedikit daripada yang dihasilkan oleh siswa kulit putih. Ketimpangan yang dipertahankan secara efektif. Lukas 2001 mengusulkan ketimpangan yang dipertahankan secara efektif atau EMI, teori umum tentang ketidaksetaraan. EMI mengklaim bahwa aktor yang diuntungkan secara sosial ekonomi mengamankan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka di masa. Selanjutnya, titik kontak antara dan tantangan teori ekspansif. Teori ekspansif dapat disusun seolah-olah masing-masing menawarkan pemahaman yang sepenuhnya terpisah tentang fenomena yang dipermasalahkan. Namun teori-teori ini bekerja di bidang intelektual yang sama. Jadi tidak mengherankan jika teori-teori ini saling berhubungan dan memperkuat di beberapa titik. Masing-masing teori ini mengidentifikasi mekanisme yang mungkin melibatkan jalur epigenetik yang belum didiskusikan, di mana efek antar generasi dari mekanisme yang mereka soroti dapat meningkat dan kaku. Tantangan teori mungkin menggembirakan untuk mengamati banyak titik kontak di seluruh teori, karena keberadaan mereka mungkin menyarankan beberapa tingkat konsensus, setidaknya dalam subset teori yang serupa. Jika konsensus muncul, ini mungkin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja dengan setiap teori, dan tugas sekarang adalah melihat bagaimana mereka cocok satu sama lain. Selanjutnya, menilai teori. Banyak teori dapat mencerminkan kompleksitas nyata dalam fenomena tersebut. Sebaliknya, bagaimanapun, ini mungkin merupakan hasil dari perhatian sosiologi yang tidak mencakupi untuk tugas menilai secara kritis atau mengadili teori. Setidaknya ada dua cara untuk melanjutkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis empiris yang dirancang untuk menilai dua atau lebih teori secara bersamaan. Cara kedua adalah melakukan analisis komparatif teoritis murni. Kedua pendekatan tersebut dapat mengungkapkan apakah satu teori dapat dijelaskan. Selanjutnya, teori stratifikasi, latar belakang sosial ekonomi, dan pencapaian pendidikan, analisis formal. Lukas secara resmi menerjemahkan EMI pada ketidaksetaraan yang dipertahankan maksimal atau MMI ke dalam persamaan matematika dan kemudian mempertimbangkan teori-teori tersebut sesuai dengan RRA, teori yang telah diekspresikan secara matematis. Lukas juga menemukan implikasi persamaan RRA yang menarik, namun sebelumnya tidak dikenal, dan kemungkinan hubungan yang menarik antara RRA dan EMI. Yang selanjutnya, ancaman di udara, bagaimana stereotip membentuk identitas dan kinerja intelektual. Ancaman stereotip terjadi ketika stereotip negatif menjadi relevan dengan dirinya sendiri, dan ketakutan untuk memenuhi stereotip ini sebenarnya menghambat kinerja. Ancaman stereotip umumnya telah
telah dipelajari dalam kaitannya dengan stereotip ras dan gender dalam kinerja akademis, tetapi dapat diterapkan pada kelompok manapun, termasuk siswa yang berpenghasilan rendah yang menghadapi stereotip negatif tentang kinerja mereka. Implikasinya terhadap kelas dan ras atau etnis, ketidaksetaraan dalam pendidikan mengalir dari stereotip yang dihadapi siswa sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak yang tidak setara. Sekolah mengharapkan siswa akan berinteraksi dengan guru dan otoritas lain dengan cara tertentu, tetapi siswa mungkin tidak tiba di sekolah dengan persiapan yang sama untuk melakukannya. Larau mengungkapkan bahwa ini terkait dengan cara orang tua menggunakan bahasa dan disiplin dengan anak-anak mereka. Larau mengidentifikasi dua strategi pengasuhan yang berbeda, yaitu kultivasi bersama dan pencapaian pertumbuhan alami. Kesimpulan, bukti menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kelas dan ras atau etnis dalam pendidikan terjadi di mana-mana atau bahkan mungkin universal. Analisis telah mengusulkan beberapa teori untuk menjelaskan ketidaksetaraan yang didokumentasikan dan kerasnya mereka. Meski begitu, banyak teori menyarankan mekanisme yang mungkin cukup bisa dimanipulasi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketidaksetaraan pendidikan terkait kelas dan ras atau etnis. Namun, sebelum tantangan membangun kemauan politik untuk melibatkan mekanisme tersebut, analisis harus meningkatkan upaya mereka untuk menilai teori yang melalui mekanisme potensial tersebut.